Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan minal wa basyiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanan makisina fiha abada wa yunzara alladzina qalu ittakhadallahu walada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhan nasu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan, Mas Arif, Bang Sumiarto, Bang David, Bu Korsek Kabupaten Lampung Selatan, kawan-kawan tokoh penyelenggara pemilu dari Kecamatan Sidimulyo, kawan-kawan tokoh pengawas pemilu dari Kalianda dan Raja Basa serta penengahan yang penundang hari ini, ketua dan anggota KPU Kabupaten Lampung Selatan yang kami banggakan, rekan-rekan staf Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan yang telah menyiapkan acara hari ini. Judul kita hari ini adalah terkait dengan ngabuburit pengawasan. Nah, bicara tentang ngabuburit ini kan bahasa Sunda ini ya Mas Hakim ya, mana Mas? Bahasa Sunda ya? Bahasa Sunda ya? Yang sudah di-Indonesiakan kan? Kurang lebih begitu. Kalau kita ngelihat sejarahnya, ini ceritanya Mas Thohir ini, Bang Alif. Ini tahun 50 itu sudah ada gerakan ngabuburit itu. Nunggu sampai sore kan. Baru tahun 80 81 itu sudah mulai ada istilah ngabuburit. Sudah di-Indonesiakan. Nggak tahu kalau bahasa Lampungnya apa ya, Bang? Lah ya, ngabuburit ini. Kalau nyore kan bahasa ini, bahasa apa? Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Lampungnya apa, Mas Rela? Kang. Mokel. Kalau bahasa ada bahasa lainnya itu bahasa Banjar. Bahasa Banjar itu ada istilah basambang. Basambang itu kalau bahasa Jawa, bahasa Lampungnya kan konotasinya agak ini ya, nyambang kan. Nyambang itu konotasinya negatif ya. Tapi kalau di sana sama aja. Nunggu berbuka, ngabuburit. Oleh karenanya itu, dalam rangka itulah Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan giat ini karena ngabuburit ini melekat di bulan Ramadan, maka judulnya itu. Yang utama adalah bahwa bagaimana kita ini getuk tular kepada masyarakat terkait dengan pengawasan partisipatif 10. Sebagaimana ujung tombak peluru kita terkait dengan pengawasan, pencegahan, dan penindakan. Nah, 3 hal ini bagaimana kita getuk tular kepada masyarakat secara masif dan menyeluruh terkait dengan regulasi, baik dia pemilu maupun pemilihan. Bagaimana pengawasan, bagaimana pencegahan, bagaimana penindakan, baik dalam masyarakat secara luas maupun partai politik atau kita sebagai insan pemerhati pemilu
maupun pemilihan, terutama penyelenggara pemilu. Nah, ini satu poin penting yang senantiasa kita dengung-dengungkan, bagaimana memupuk khazanah kita, kemampuan kita untuk memperbanyak literasi terkait dengan persoalan-persoalan kepemiluan dan pemilihan. Itu hal pertama yang menjadi concern kita, terutama menghadapi 2025 ini. Ke depan nanti kita akan buat secara lebih detail lagi bagaimana partisipasi masyarakat ini juga kita sampaikan sampai dengan tingkat bawah. Kita bisa nanti bekerjasama dengan lembaga-lembaga kemahasiswaan, kemasyarakatan, ormas-ormas pemuda. Apalagi kan kita ini kan banyak terhimpun dalam sebuah ikatan, dalam sebuah pergerakan. Kemudian ada di GMNI, ada di PMII, ada di HMI, ada di IMM, ada di NU, ada di Persis, ada di Muhammadiyah. Nah, ini kanal-kanal ini kita bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pengawasan partisipatif. Kalau pemilu 2024 dan pemilihan 2024 ini telah usai, nah hasilnya ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama dalam rangka pengawasan. Kan masih ada juga hasil dari pemilu dan pilkada itu masih bersinggungan dengan kita, seperti nanti ada momennya ada pergantian antar waktu, sebagainya, itu kan juga dalam rangka pengawasan kita juga. Lebih utama juga terkait dengan kalau kita melihat dari beberapa kasus yang terjadi di MK umpamanya, sebenarnya hal-hal remeh-temeh saja yang disoal-soal itu, yang tidak prinsip atau yang tidak terlalu ekstra belajar kita untuk melihat itu menjadi kasus sebenarnya. Contoh terkait dengan persyaratan gitu. Kalau semuanya kita ini, baik KPU, Bawaslu maupun partai politik bersama-sama punya niatan yang baik, maka menjadi lancar sebenarnya terkait dengan persyaratan. Jika penyelenggara pemilu dan partai politik dan masyarakat itu juga sama-sama berkeinginan untuk bahwa menjaga hak pilih itu sebuah perhatian, saya rasa juga bukan hal masalah lagi, karena yang disoalkan terkait dengan DPT. Nah, ini sebenarnya asal ada kemauan bersama untuk memperbaiki ini, itu hal lain yang ke depan kita akan lebih pada perbaiki ya. Kemudian juga terkait dengan kita sebagai penyelenggara, kemudian masyarakat juga sebagai pemilih, dan orang juga yang bisa dipilih, kemudian partai politik sebagai peserta umpamanya, juga sama-sama memahami regulasi yang ada, baik pemilihan maupun pemilu. Karena kan yang menikmati, yang kena itu kan kita-kita inilah. Ada administrasinya, ada pidananya, ada dan sebagainya, itu menjadi soal. Nah, karena kita terkait dengan persoalan ini mungkin secara komprehensif, secara masif belum tersampaikan, oleh karenanya itu waktu yang lumayan rentang lama ini menjadi perhatian kita bersama. Saya rasakan terkait dengan aturan itu kan yang substansi tidak berubah, kecuali ada tsunami, umpamanya kayak contoh persyaratan calon presiden, wakil presiden. Kemarin kan ada tsunami, ada cepat pergerakannya, pergantian dari
45 menjadi berapa itu gitu. Kalau terkait dengan umpamanya kita ini kan kayak proses penanganan pelanggaran Bang, atau DPT itu kan alurnya begitu juga, dari Menteri Dalam Negeri kemudian turun ke KPU, KPU terus di apa namanya di sinkronisasi, kan proses itu saya rasa sama. Nah oleh karenanya itu perhatian kita menjadi lebih ke sana. Sama dengan terkait dengan regulasi umpamanya ASN, saya rasa masih sama terkait dengan aturannya. Mungkin kita mulai merambah dengan apalagi namanya terkait dengan tenaga honorarium, kalau sekarang nggak ada lagi ya. Umpamanya ada lagi yang sekarang ini PLD yang sudah diangkat P3K. Nah itu regulasinya gimana? Masih sama nggak dengan yang dulu? Kalau dulu dia secara ini boleh, rupanya itu berpartai, yang dilarang itu tidak boleh berpartai. Tapi kalau mencalonkan diri katanya boleh. Nah ini kita mulai tadi sudah kita mulai diskusikan kan, kita bedah. Mudah-mudahan itu menjadi apa namanya, jadi kita untuk menambah wawasan kita bahwa luas sebenarnya. Sebenarnya kalau kemarin saya diskusi dengan Pak Dikun ya, melalui mimpi ini ada ilmu. Pak Dikun ini punya ilmu-ilmu yang saya ini. Jadi Pak Dikun, kata Pak Dikun gini, kalau orang jadi anggota Bawaslu atau penyelenggara pemilu itu, terutama di Bawaslu, maka dia bisa menguasai semuanya. Ini saya pikir benar juga. Karena kalau momennya yang lain hanya memikirkan terkait dengan aturan yang dia punya. Kalau Bawaslu-nya semua kita buka, gitu Bang Alia. Ya kan? Terkait dengan ASN, mulai dibuka lagi aturan terkait dengan ASN. Bukan per Bawaslu-nya ya kan? Kalau per Bawaslu-nya baku dia. Sini. Per Bawaslu-nya baku dia. Bahwa pelanggaran itu kalau pemilu itu dia 7 hari, 7 plus 7. Kalau pemilihan itu 3 plus 2. Kan dia apa namanya nggak ubah. Nah kita ini kalau ada masalah punya PLD, nah kita mulai menyelam itu aturan-aturannya penyelenggara pemilu, apa namanya pendamping desa. Kalau ada terkait dengan aparat desa, kita nyelam lagi terkait dengan undang-undang desa. Makanya kalau jadi penyelenggara di Bawaslu ini bisa menguasai semua, asal mau. Tapi asal mau. Silakan duduk ya. Asal mau saja sebenarnya. Apa yang tidak? Pasti ini makanya Bang Arif Sulaiman ini semua menguasai terkait dengan regulasi ini kan, karena kalau dibaca semua. Apa yang tidak? Terkait dengan minyak juga dibaca oleh Bang Arif ini. Rupanya yang diatur tentang headnya. Jadi apa harga atas tidak boleh lebih dari yang ditetapkan. Nah medianya yang di bawah nggak diatur serendah-rendahnya. Ini artinya dibaca sampai tuntas begitu. Kalau jadi ini kalau jadi penyelenggara yang lain mungkin kan nggak membaca sampai sana karena memang nggak ada kaitannya juga gitu. Kalau dulu guyon-guyon saya dengan kawan saya, orang yang hobi sepak bola maka menguasai dunia. Saya tanya, kok bisa? Ya iyalah, karena dia harus hafal klub-klub itu dari mana saja asalnya. Bicara klub dia ada dari mana, kemudian pemain-pemainnya itu asal negaranya dari mana. Nah kita mulai menghafal itu apa namanya bendera-bendera negara-negara itu. Panjang amat itu kata saya. Kemudian kita belajar di negara itu masing-masing apa kelebihan dari negara-negara itu, minyaknya apa gitu. Ini makanya menjadi perhatian. Saya melihatnya iya juga yang disampaikan oleh Pak Ngadikun. Orang yang menjadi pengawas pemilu itu ilmunya lebih banyak, kemudian bisa. Kalau tes PNS bisa masuk lah itu ya gitu Pak ya. Kira-kira ya buktinya apa ya, kawan-kawan semua yang di kabupaten ini kan keterima P3K semua, karena memang
Salah satu itu Bang Niko, rupanya ilmunya diterapkan. Jadi kalau kawan-kawan kecamatan itu belum keterima P3K atau ini, mungkin nggak kapah ya mempelajari. Belum cakup atau tidak menyeluruh ya, tidak total ya, tidak totally dia dalam menerapkan itu aturan-aturan. Yang SDM dia baca SDM aja kan, nggak membaca pelanggaran gitu. Atau yang pencegahan, baca pencegahan aja, dia nggak membaca SDM-nya. Nah itu menjadi repot. Ini kan Senja Thohir ini dan Aang ini baca semua mereka kan. Dibaca semua, akhirnya lolos P3K. Tapi nggak tahu informasi terakhirnya Kak Febi. Nanti Kak Febi yang ngasih tahu. Itu ya apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kehadirannya. Ini ada kawan-kawan dari HMI juga nih, Himpunan Mahasiswa Islam. Nah ini salah satu kan pengawasan partisipatif. Karena tadinya mau audiensi, kita undang sekalian untuk buka bersama. Ini kan double dapat ini. Mudah-mudahan dengan bersama-sama kita dengan membangun komunikasi yang aktif. Nah inilah mungkin cawi-cawi kita nanti dengan banyak pihak, bisa jadi nanti bisa ke depan kita dijadwal aja Mas Sayuti, bisa kita undang kawan-kawan pergerakan GMNI diskusi ya terkait dengan pengawasan partisipatif ini. Jadi tidak berhenti di ngabuburit ini. Kalau ngabuburit ini kan fenomenalnya di Ramadan ya. Di luar Ramadan kayaknya nggak terkenal lagi bahasa ini, ya kan? Ya Bang Adiko, apa masih terkenal juga di setelah Lebaran? Nggak lagi ya ngabuburit. Dia terkenal di tahun 2026 nanti lagi. Jadi kita maksimalkan dengan kawan-kawan mahasiswa, kemudian lembaga-lembaga kemasyarakatan nanti. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.